Alhamdulillah fatiris samawati sab'i wa samikiha wa khaliqil ardhina sab'i wa basitiha wa bari'i sa'iril bariyati wa malikiha alladhi laysa lahu mithlun wala shabih wala fi qawlihi batalun wala tamwih. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala bima yujibul hamda alayhi wa abra'u minal hawli wal quwwati ilayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadata man arafa wa'taraf وحاد من صدف عنها وانحرف. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بكتاب أوضحه ودين فسحه ولسان أفصحه وشرع شرحه فلم يدع فسادا إلا أصلحه ولا عنادا إلا زحزحه wala mughlaqan minad dini illa fatahah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ma hallalahu malakun aw sabbahah. Amma ba'd, fa inna rabbana yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Sadaqallahul azim. Faya ibadallah, ikhwatal imani wal islami rahimakumullah, rahmatan kamilah syamilah jami'ah min darid dunya ila daril akhirah. Inni usikum wa nafsi al khati'ah al mudhnibah bitaqwallahi ta'ala wa ta'atih la'allakum tuflihuna dunyan wa ukhra. Fa aqulu qawlahul karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara seiman dan seagama, jamaah Jumat Masjid Babus Salam yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan, keislaman dan menjaganya dengan istiqamah sampai akhir hayat kita nanti. Semoga mendapatkan husnul khatimah, terlebih syahadah, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dijamin akan masuk surga tanpa dihitung amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara seiman dan seagama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah ummah yang pilihan, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat yang sempurna. Rahmat secara umum untuk semua makhluk Allah, tapi secara khusus hanya untuk orang-orang yang beriman, termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia mendapat kasih sayang Allah, juga nanti di akhirat. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini dibanding dengan nanti di akhirat tidak seberapa. Nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat itu tiada tanding dan taranya, tidak bisa dibayangkan. Kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu tidak pernah terlihat oleh mata. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, dan juga tidak pernah terdengar
oleh telinga di dunia ini, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Nikmat di dunia ini tidak seberapa, dan dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memang untuk sebagai fasilitas agar kita meningkatkan, memaksimalkan ibadah, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berfoya-foya. Silahkan mendapatkan karunia, tapi jadikan karunia Allah itu wasilah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Sehingga karena itu yang sering mendapatkan ujian itu adalah orang-orang yang beriman, karena nanti di akhirat diberikan nikmat yang luar biasa yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang non-Islam. Dunia ini diciptakan oleh Allah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Tidak heran kalau umat Islam selalu mendapatkan ujian besar atau kecil, di mana-mana selalu dimarginalkan, dikecilkan, diremehkan, dibantai, dibunuh di negaranya sendiri. Saya teringat hadis Rasulullah Muhammad SAW, ummati ummatun marhumah, laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah, 'adzabuha fid dunya al-fitanu waz-zalazilu wal qatlu. Hadisun sahih. Umatku ini umat yang dirahmati, disayangi oleh Allah. Laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah, tidak ada azab atas umat Nabi Muhammad itu nanti di akhirat, semuanya dijamin insya Allah masuk surganya Allah, kecuali yang tidak mau. Hadisnya jelas, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga kok, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga wahai baginda Rasulullah? Qala, beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku itulah masuk surga, yang durhaka kepadaku itulah orang yang tidak mau. Cuman tingkat ketaatan umat Nabi Muhammad ini berbeda-beda. Ada yang taatnya 100%, ada yang taatnya 50%, atau taatnya asal taat-taatan saja. Tapi pada intinya semua umat Muhammad SAW yang taat kepadanya walaupun pernah melakukan dosa, maka ada syafaat nanti. Insya Allah kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Di akhirat insya Allah masuk surga. Nah, azabnya itu didahulukan oleh Allah di dunia, kata Nabi. Azabuha fid dunya. Apa rupanya itu? Al-fitanu waz-zalazilu wal qatlu. Musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad SAW di dunia ini sengaja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala demi nanti di akhirat tidak ada beban. Syukur-syukur masuk surga tanpa dihisab dan dihitung amal ibadah. Nadkhul jannata bighairi hisab, amin ya rabbal alamin. Maka didahulukan itu musibah-musibah dan azab di dunia ada 3 macam. Yang pertama, al-fitanu, fitnah antar umat Islam sendiri, antar kelompok Islam sendiri, kadang saling memfitnah, saling mengkafirkan, saling menganggap orang lain munafik, fasik, zalim dan lain sebagainya. Fitnah itu dilarang keras. Tapi kalau kita difitnah, janganlah kita membalas fitnah lagi. Terima dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita difitnah dan ikhlas, maka insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitnah antar kelompok, yang madhab satu, madhab yang lain, pengikut imam ini, pengikut imam itu, yang sebetulnya kalau kita kembalikan kepada ajaran agama yang sifatnya komprehensif ini,
insya Allah perbedaan-perbedaan yang kecil itu mendapat toleransi dalam agama. Kalau hanya beda masalah kunut subuh, Jumat azan 1 dan 2, Tarawih 8 dan 20, ziarah kubur atau tidak, ini masalah-masalah yang sebetulnya tidak perlu diperdebatkan. Justru perbedaan itu harusnya menjadi lem perekat bagi ukhuwah bainal muslimin. Itulah Islam, ilmunya banyak, imamnya banyak, silahkan mengikuti jika ada dasarnya, dan masing-masing pegang dasar. Berbeda boleh, tapi perpecahan dilarang. Ini agama Islam, ini ilmunya tinggi, ilmunya banyak. Ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Qurannya pun ada ayat-ayat yang ada nasih, ada mansuh, ada asbabun nuzulnya, ada atlasul Qurannya, di mana itu ayat-ayat turun. Ada tafsirnya pun ada tafsir klasik, ada tafsir kontemporer. Luar biasa. Belum hadisnya, derajat-derajat hadisnya, para perawi hadisnya, ada atlasul hadisnya, ya, luar biasa. Ada ilmu hadisnya, mustalahul hadisnya, belum lagi fikihnya, fikih madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki, dan semuanya itu benar karena berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Saudara yang saya hormati, jadi dilarang keras kita memfitnah sesama muslim, dan jika ada yang memfitnah kita, tidak usah dibalas dengan fitnah lagi, karena mereka adalah saudara kita. Mungkin mereka belum tahu tentang ini. Itu adalah salah satu bentuk daripada musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad SAW, agar nanti di akhirat bebannya ringan insya Allah. Yang kedua, az-zalazilu, disebut az-zilzal, jamaknya adalah az-zalazil. Musibah-musibah seperti gempa bumi. Banyak musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad SAW. Yang kebakaran, yang gunung meletus, yang gempa bumi, banjir, dan masih banyak lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan musibah kepada umat Nabi Muhammad SAW bukan karena benci, tapi karena cinta kepada kita, sehingga dikasih musibah. Jika diterima dengan baik, nanti di akhirat bebannya pun sangat ringan sekali. Idza aradallahu ta'ala bi'abdihi khairan ibtalahu, jika Allah berkehendak kepada hambanya itu akan kebaikan, diuji dulu, dikasih musibah. Dia sabar atau tidak? Kalau sabar, mendapatkan ijazah, syahadah, naik pangkat, naik derajat. Dan jika tidak sabar, maka dia tidak naik kelas adanya. Sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu sampai ada jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sabru sibrun murrun madhaqatuhu walakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu seperti jadam Arab. As-sabru sibrun, pahit rasanya, tapi endingnya sangat manis, sangat indah, sangat menyenangkan. Itulah umat Nabi Muhammad SAW, selalu diuji, dicoba terus sampai meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan dosa-dosa dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang meninggal dunia di medan perang melawan Zionis Israel, itu adalah merupakan kematian yang ditunggu-tunggu oleh umat Muhammad SAW, mati syahid adanya. Dan saudara-saudara kita di negaranya sendiri, Palestina sana, yang meninggal dunia, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dan ditulis sebagai syuhada, serta Allah kasih balasan kepada Israel, kepada Zionis yang sangat zalim itu, yang membantai, mencaplok wilayah Palestina dan menghapus peta Palestina. Nanti insya Allah kita akan membaca
kunut nazilah waktu sholat Jumat nanti, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang ketiga bentuk daripada ujian yang menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia adalah al-qatlu, pembunuhan. Orang yang terbunuh belum tentu salah, bahkan banyak orang-orang baik mati terbunuh. Kita lihat al-khulafaur rasyidun, sahabat 4 yang terdekat sebagai khulafaur rasyidin, terdekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang meninggal dunia di tempat tidurnya hanya satu, Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Umar terbunuh, sahabat Utsman terbunuh, sahabat Ali terbunuh, cucu Nabi Al-Husain terbunuh, dan banyak ulama-ulama, mujahid-mujahid, pejuang-pejuang yang meninggal dunia di tiang gantungan. Sayyid Qutb Mesir, pencetus Ikhwan Muslimin, mati di tiang gantungan. Tokoh dan presiden yang sangat ditakuti oleh negara-negara asing, oleh negara-negara barat, yang merupakan singa padang pasir, Saddam Hussein, meninggal di tiang gantungan. Presiden Libya Muammar Gaddafi ditembak. Syarif Idris yang makamnya ada di Al-Baqi Madinah Munawwarah. Begitu pula para pejuang-pejuang. Karena itu orang-orang Palestina itu sudah menjadi kebiasaan bagi mereka itu, dan senang jika ada saudaranya yang meninggal dunia ditembak, dibunuh oleh Zionis. Menangis sementara, tapi kemudian bahagia. Anak-anaknya disuruh latihan perang. Ayo nak, kamu keluar sana, lawan itu Zionis Israel, mudah-mudahan kau mati syahid. Dan anaknya siap, Bu. Beda mungkin dengan anak-anak kita sekarang di sini. Disuruh bapaknya, mungkin bapaknya lagi yang disuruh maju duluan. Dan ujian semacam itu mungkin jika ditimpakan oleh Allah untuk umat Islam Indonesia nggak bakal mampu. Adanya ditimpakan oleh Allah untuk Palestina, mereka sudah terbiasa. Tapi kita sebagai umat Islam, walaupun kita bukan orang Palestina, tapi ingat hadis baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamatsalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'adhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma aw kama qala." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam suka dukanya, dalam kasih sayangnya, dalam toleransinya itu diibaratkan satu tubuh. Salah satu anggota tubuh sakit, semua tubuhnya akan merasa meriang dan merasa sakit. Itulah orang Islam yang dibantai di Palestina, tapi terasa sakitnya sampai ke Indonesia. Dan siapa yang tidak merasa sakit, maka dikhawatirkan imannya dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita ikut belasungkawa. Semoga mereka yang meninggal dunia dibantai oleh Zionis Israel itu, sekali lagi kita berdoa, masuk surga tanpa hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, minasyahidin, termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan syahid, dan yang masih hidup diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesabaran yang sempurna agar sanggup untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Israel yang sangat zalim itu. Saudara yang saya hormati, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang meninggal di jalan Allah. Surat Al-Baqarah ayat 154 dan Ali Imran 169. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Al-Baqarah 154. Jangan kalian katakan mereka yang meninggal di jalan Allah itu mati begitu saja, jangan. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Bahkan mereka hidup tapi kalian tidak merasakan. Ulama-ulama yang meninggal di jalan Allah, apalagi dalam dunia peperangan,
yang mengajarkan Al-Quran saja. Contoh Kiai Haji Abdullah Mukmin Tangerang, hafal Quran 30 juz, meninggal dunia. 25 tahun kemudian terbongkar itu kuburannya. Apa yang terjadi? Jasadnya masih utuh, seolah baru dimakamkan kemarin sore. Semerbak bau mewangi tercium dari liang lahatnya, berarti mendapatkan nikmat dan hidup di alam barzah. Orang yang ada di alam barzah itu alam penyekat, pembeda antara dunia dan akhirat, muqaddimah akhirat, itu alam barzah. Jika jenazah yang dikuburkan itu calon penduduk surga, maka barzahnya menjadi raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Tapi kalau yang dikubur itu calon penghuni neraka, maka kuburannya menjelma menjadi liang api neraka. Maka kita pun disunahkan berdoa untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Allahumma ja'al quburahum raudhatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Jadikanlah kuburan mereka itu ya Allah taman daripada taman-taman surga, jangan kau jadikan kuburannya sebagai liang api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kiai Abdullah Mukmin itu yang meninggal dunia ngajar Quran, dia hafal Quran. Bagaimana yang meninggal dunia ditembak oleh musuh Islam, dibantai oleh musuh Islam, jelas-jelas mati syahid. Jangan dianggap mati begitu saja. Hidup mereka itu ditegaskan lagi oleh Allah, surat Ali Imran 169, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau katakan orang yang meninggal dunia di jalan Allah mati begitu saja. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya mendapat jatah rizki. Saudara-saudara, begitu indahnya syahadah, meninggal syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari kita dermakan jiwa kita ini, harta kita ini, kemampuan kita ini untuk meninggikan ajaran Allah, al-Islam, agama yang benar, agama yang lurus, ajaran Nabi Muhammad SAW. Inna dina indallahil Islam. Agar kita meninggal nanti dalam keadaan muslim, dan nanti di mahsyar digiring bersama orang-orang muslim dan masuk surga bersama orang-orang muslim. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukras syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasul rabbil alamin wa ala alika at-tayyibin wa ashabika at-tahirin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minuna al-muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa'lamu annahu qad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha. Wa'lamu anna rabbana jalla wa ala salla ala nabiyhi qadiman haitsu yaqul innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha babar ridha wat taysir wa tughliqu biha 'anna babasy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Wardallahumma lil khulafa'ir rasyidin
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والملحدين. دمر أعداءنا أعداء الدين. زلزل أقدامهم وأنزل الرعب في قلوبهم ولا تبلغهم الآمال. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة آمنة مطمئنة رخية تجري فيها أحكامك وسنة رسولك. ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الاستغفار ومنك الغفران وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. وأقيم الصلاة. Ah